Selamat bertemu kembali dengan saya dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan dan mengasihkan tentang kecepatan dan kelajuan. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Sebelum kita mulai pelajaran dan membahas kecepatan dan kelajuan, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah video sebuah mobil balap yang melaju sangat kencang dan mereka saling berusaha untuk supaya sampai di finish itu paling awal. Tampak sang sopir itu mengegas kendaraannya sehingga mobil melaju sangat kencang sekali. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan memahami apa itu kecepatan dan apa itu kelajuan. Oke, kecepatan itu di dalam fisika atau di dalam sains itu diartikan bahwasanya kecepatan itu perbandingan perpindahan terhadap waktu. Sekali lagi, perbandingan perpindahan terhadap waktu. Perpindahan itu disimbolkan dengan S, dan kemudian waktu itu disimbolkan T, dan kecepatan itu disimbolkan dengan V atau velocity ya. Nah, kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, sedangkan perpindahan itu satuannya adalah meter, dan waktu itu satuannya adalah S atau sekon. Nah, kelajuan adalah perbandingan jarak tempuh terhadap waktu. Sekali lagi, kelajuan adalah perbandingan jarak tempuh terhadap waktu. Jarak tempuh itu berarti ngitung panjang juga, maka satuannya adalah meter ya, simbolnya S, satuannya adalah meter. Sedangkan untuk waktu itu simbolnya adalah T dan kemudian satuannya adalah S atau sekon. Terus kemudian kelajuan itu simbolnya V, kemudian satuannya adalah meter per sekon atau M per S. Nah, apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Ya, di sini perbandingan jarak tempuh terhadap waktu untuk kelajuan, sedangkan untuk kecepatan perbandingan perpindahan terhadap waktu. Nah, untuk mempelajari perbedaan kelajuan dan kecepatan dan juga untuk menghitung berapa besarnya kelajuan dan kecepatan, mari kita amati dan pelajari animasi berikut ini. Misalkan ini adalah sebuah jalan raya dan kemudian lintasannya ini di sini ini titiknya sudah 10 meter, ini 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter. Terus kemudian anggaplah ini segaris dengan ini titik A, segaris dengan ini titik B, segaris dengan ini titik C, segaris dengan ini titik D, dan segaris dengan ini adalah titik E. Nah, yang pertama, semisal mobil ini bergerak dari titik B ke titik D ya, mobil bergerak dari titik B ke titik D selama 2 detik, maka berapakah kelajuan dan berapakah kecepatannya? Nah, diketahui jarak tempuh dari titik B menuju ke titik D itu berjarak 20 meter. Kemudian waktu yang digunakan adalah 2 detik atau 2 sekon. Maka berapakah kecepatannya? Berapakah kelajuannya? Ditanya V, kelajuannya. Dijawab, ya, jawab. Kelajuan itu jarak tempuh dibagi dengan waktu. Jarak tempuhnya itu 20, kemudian waktunya adalah 2 sekon. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per sekon. Berikutnya, untuk kecepatan. Diketahui perpindahan dari titik B ke D adalah 20 meter, arahnya ke kanan.
arahnya ke kanan ya. Terus kemudian waktunya 2 detik atau 2 sekon. Maka yang ditanyakan V kecepatannya, jawab kecepatan itu V jarak tempuh perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ini kelajuannya 10, kecepatannya juga 10. Nah, dan kemudian arahnya sama, jadi searah ya, arahnya tetap. Berikutnya, mobil bergerak dari titik B ke titik E. Mobil bergerak dari titik B ke titik E, menempuh jarak 30 meter. Dari B ke E ini 30 meter. Waktu yang digunakan itu 3 sekon atau 3 detik ya. Waktu yang digunakan 3 sekon. Terus kemudian kelajuannya yang ditanyakan, maka kelajuan bisa dihitung jarak tempuh dibagi sama waktu. Jarak tempuhnya 30, waktunya 3 sekon atau 3 detik. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berikutnya untuk kecepatannya dari perpindahan dari B ke E. Ini berpindah sejauh 30 meter ke arah kanan. Waktunya 3 sekon. Maka kecepatannya itu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya dari B ke E ini sejauh 30 meter. Terus kemudian waktunya 3 sekon. Maka 30 dibagi 3 itu 10 meter per sekon. Jadi kelajuannya dengan kecepatannya ini sama nilainya, karena ini searah ya, maksudnya satu arah saja, jadi ke kanan. Coba kita amati yang berikut ini lagi. Nah, mobil ini bergerak dari titik B, kemudian C, D, E, dan berhenti di titik B. Asalnya bergerak ke kanan, kemudian ke kiri. Berpindah dari titik B ke titik D, ke kanan, kemudian putar balik. Nah, selama 4 detik waktu yang digunakan. Maka jarak tempuhnya ya, jarak tempuh berarti dihitung semuanya. 10, 10, 10, dan 10 semuanya positif ya. Jarak tempuhnya 40 meter. Waktu yang digunakan ya, waktu T ini 4 sekon. Jadi waktu yang digunakan 4 sekon. Maka kelajuannya V, kelajuan jarak tempuh dibagi dengan waktu. Jarak tempuhnya 40 dibagi waktunya 4, maka 10 meter per sekon atau M per S. Coba sekarang perhatikan yang ini untuk kecepatannya. Oke. Kecepatan itu merupakan besaran vektor. Jadi kalau ke arah kanan itu positif, yang kebalikannya menjadi negatif. Jadi dari B ke C ini 10, kemudian C ke D ini 10, 10 ditambah 10 adalah 20, kemudian dari D ke E ini 10, maka 10 ditambah 10 ditambah 10, 40. Nah, terus kemudian berbalik arah. Kalau berbalik arah menjadi negatif. Nah, maka 30 dikurangi 10 dari E ke D. Ini 10. Maka perpindahannya itu 30 dikurangi 10, maka menjadi 20 meter. Berpindahnya kemana? Dari B ke D itu ke arah kanan. Nah, waktu yang digunakan dari B, kemudian C, D, E, balik ke D lagi itu 4 sekon. Maka berapakah kecepatannya? Maka kecepatannya bisa dihitung. Ini perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya adalah 20 dan waktunya 4 sekon. Maka 20 dibagi 4 itu 5 meter per sekon.
Nah, di sini mulai beda hasilnya. Yang kelajuan 10, yang kecepatan 5. Nah, karena apa? Karena ini arahnya tidak hanya satu arah, jadi ke kanan dan berbalik ke kiri. Yang berikutnya, kalau kendaraan ini, misalkan mobil ini bergerak dari titik B, C, D, E, kemudian D dan berhenti di titik C, ya, memakan waktu selama 5 detik. Nah, maka kelajuannya kita hitung, jarak tempuhnya dari B sampai berhenti di titik E itu adalah 50 ya, 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50 meter. Waktunya itu 5 sekon. Kelajuannya yang ditanyakan, kelajuan, maka kelajuan itu jarak tempuh dibagi sama waktu S per T. Jarak tempuhnya 50, waktunya 5, maka ketemunya 10 meter per sekon. Berikutnya untuk kecepatannya. Nah, dari B, kemudian C, D, E, D dan kembali ke C lagi. Dari B sampai E ini positif nilainya 30. Ya. Kemudian dari E sampai C ini ke arah kiri minus 20, sehingga perpindahan dari titik B ke C itu adalah 30 dikurangi 10 dikurangi 20, maka sama dengan 10 meter. Perpindahan ke arah mana? Ke arah kanan, dari B ke C, jadi ke arah kanan. Terus kemudian waktu yang digunakan adalah 5 sekon. Maka kecepatannya bisa kita hitung, ya, kecepatannya bisa kita hitung. Perpindahan dibagi sama waktu, perpindahannya 10 dan waktunya adalah 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, kalau benda bergerak dengan arah yang tidak lurus seperti ini, tidak lurus karena ke kanan kemudian ke kiri, maka nilai kecepatan dan kelajuannya tidak sama. Berarti dapat kita simpulkan pada lintasan lurus nilai kecepatan dan kelajuan sama. Pada lintasan yang tidak lurus nilai kecepatan dan kelajuan berbeda. Terima kasih dan selamat belajar.